Assalamualaikum Bu Melta, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Siti. Iya, oh ya Bu Melta, kemarin katanya Bu Melta ada yang mau diceritakan nih sama saya. Silakan Bu Melta, apa yang mau Bu Melta ceritakan kepada saya? Iya Bu, sebelumnya kan memang saya sangat ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai permasalahan yang saya hadapi. Dan saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk memulai diskusi ini. Oke, terima kasih kepada Bu Melta juga. Saya ucapkan karena Bu Melta mau berdiskusi dengan saya dan menyampaikan masalah Bu Melta kepada saya. Nah, semoga nantinya saya bisa membantu Bu Melta ya untuk mengatasi masalah Bu Melta. Iya Bu, terima kasih atas waktunya Bu ya. Gini Bu, masalah saya kan sebagai rekan kerja, saya mau membantu Ibu mau membantu saya untuk mengatasi masalah yang saya hadapi dengan solusi yang terbaik Bu. Oke, semoga saya bisa membantu memberikan solusi yang terbaik buat Bu Melta. Sekarang silahkan Bu Melta ceritakan apa yang menjadi permasalahan Ibu. Oke, eh, semoga aja bisa ya Bu. Yang saya rasakan kan selama ini, sebelumnya saya agak kecewa Bu. Oh, gitu. Jadi apa nih yang membuat Bu Melta merasa kecewa? Begini Bu, kemarin kan kemarin kan saya melakukan asesmen formatif. Setelah saya koreksi hasil asesmen itu, saya menemukan banyak siswa yang nilainya masih sangat rendah. Kok bisa seperti itu ya gitu. Saya agak sedikit kecewa Bu. Apa ada yang salah dari cara saya mengajar? Oke, jadi itu yang membuat Bu Melta merasa kecewa. Jadi Bu, coba boleh Bu Melta ceritakan bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas? Kalau proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya menerapkan pembelajaran yang kooperatif, Bu. Siswa mendiskusikan LKPD secara berkelompok, lalu melakukan presentasi hasil diskusi dan tanya jawab dengan kelompok yang lain. Namun saat memberikan tes formatif, masih banyak siswa yang memperoleh nilai yang sangat rendah, Bu. Oh iya, iya, iya. Jadi berkaitan dengan masalah ini kan Bu, itu apa yang Ibu lakukan untuk mengatasinya? Biasanya kan setelah asesmen, saya meminta siswa yang nilainya rendah tersebut mempelajari ulang materi dan menanyakan bagian-bagian yang belum difahami. Lalu saya menjelaskannya kembali, Bu. Ya, setelah Ibu melakukan hal tersebut, bagaimana tuh respon mereka atas solusi yang Ibu lakukan? Apa Ibu juga menemukan hambatan-hambatan? Ya, beberapa siswa mengikuti arahan dari saya untuk mempelajari ulang materi. Tapi beberapa siswa masih banyak yang sulit mengkoneksikan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya. Oke, hmm, berarti semua sudah Ibu lakukan ya, Bu? Eh, Ibu juga sudah mulai mencoba untuk memperbaiki kekurangan dengan mempelajari ulang semua materi. Namun kendala dalam hubungan konsep materi. Kira-kira apa itu yang menyebabkan Ibu sulit menghubungkan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya, Bu? Menurut saya, Bu, kemungkinan karena siswa tersebut masih kurang dalam memahami konsep dasar materi sebelumnya dan mungkin cara gaya belajar mereka kali ya, Bu. Kemudian Bu, apa yang Ibu lakukan untuk memastikan bahwa murid-murid Ibu memang masih kurang itu dalam memahami konsep dasar yang permasalahan dasar juga permasalahan yang dipengaruhi oleh gaya belajar mereka. Saya melihat dari hasil jawaban yang saya analisis, sebagian besar murid salah dalam menggunakan konsep dasar, sehingga Oke, jawaban yang mengarah pada keterhubungan antar konsep menjadi kurang tepat. iya iya iya. Kemudian Bu, bagaimana dengan faktor gaya belajar? Saya melihat kan Bu, kecenderungan siswa-siswa yang nilainya rendah ini suka menggambar diagram atau bagan yang mirip seperti mapping gitu tuh Bu. Iya. Hmm, Kemudian Bu, saya
tertarik sekali dengan penjelasan Ibu mengenai konsep dasar dan kecenderungan murid Ibu yang suka menggambar. Lalu solusi apa yang Ibu pikirkan untuk membantu siswa mengatasi masalah yang mereka hadapi? Iya, karena saya sepertinya masih kurang menguasai konsep dasar, maka saya akan memberikan bantuan pembelajaran dengan scaffolding, Bu, dan juga dengan menerapkan tutor sebaya gitu. Iya, benar sekali. Saya sepakat. Karena dengan scaffolding dan tutor sebaya, itu akan membantu meningkatkan pemahaman ya Bu, terutama menguasai konsep dasar dan menghubungkan konsep yang satu dengan yang lainnya. Ya, maksud saya juga begitu, Bu. Hmm, adakah Ibu punya gambaran solusi lain yang bisa memaksimalkan kemampuan murid, terutama dalam memahami materi Bu? Ya, saya juga akan mencoba sih, Bu, menerapkan pembelajaran dengan menggunakan mind mapping gitu ya, supaya siswa dapat lebih mudah memahami keterkaitan antara materi atau konsep yang satu dengan yang lainnya. Ya, nah itu maksud saya Bu Melta. Ibu juga perlu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan minat dan gaya belajar murid juga ya Bu. Dengan demikian akan membantu mereka memahami konsep materi dengan lebih mudah. Ya, Bu, saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif solusi tersebut dalam pembelajaran saya nanti ya, Bu. Oke, itu Bu, kira-kira kapan itu Ibu akan menindaklanjuti masalah ini Bu? Saya akan menerapkannya di pertemuan berikutnya, Bu. Hmm, kira-kira Bu, apa itu yang Ibu persiapkan untuk menjalankan komitmen Ibu dalam waktu dekat ini? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar setiap murid, terutama penyusunan bahan materi yang menantang dan berjenjang. Seperti misalnya apa ya tadi, Bu, seperti mind mapping tadi misalnya. Oke, kemudian Bu, untuk menjalankan komitmen ini kan, apa ada tuh pihak-pihak lain yang ingin Ibu Melta libatkan? Paling nanti saya apa ya, Bu, saya akan berkolaborasi dengan murid yang memiliki kemampuan lebih baik untuk menjadi tutor sebaya dalam pembelajaran. Karena kan kadang kita menggunakan tutor sebaya itu akan memberikan dampak yang positif juga gitu bagi anak yang sebagai tutornya ataupun sebagai yang jadi tutornya. Seperti itu, Bu. Oke. Mm. Baiklah Bu Melta, saya sangat senang mendengar komitmen yang Ibu sampaikan. Harapan saya semoga masalah Ibu segera terselesaikan dan siswa-siswa Ibu mendapatkan hasil yang optimal dari potensinya dan akan mendapatkan nilai asesmen yang lebih bagus ke depannya. Oke, Ibu. Kalau begitu, Bu, terima kasih, Bu, atas saran dan masukannya ya, Bu. Oke, sama-sama Bu Melta, sukses selalu untuk Ibu, sehat-sehat ya Bu. Ya Bu, amin. Saya pamit dulu ya Bu Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.